Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfadila Hasanah, NPM 2101020171, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3A Ekstensi Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu desain pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudulkan Mari Berperilaku Terpuji. KD atau kompetensi dasar dari berperilaku terpuji dan macam-macamnya. 1. Meyakini bahwa perilaku gemar membaca sebagai cerminan dari iman. Kedua, meyakini bahwa sikap pantang menyerah sebagai cerminan dari iman. Ketiga, meyakini bahwa sikap rendah hati sebagai cerminan dari iman. Keempat, meyakini bahwa perilaku hemat sebagai cerminan dari iman. Adapun tujuan dari materi berperilaku terpuji dan macam-macamnya. Yang pertama, mengerti dan menunjukkan sikap gemar membaca. Kedua, mengerti dan menunjukkan sikap pantang menyerah. Ketiga, mengerti dan mencontoh sikap rendah hati. Yang keempat, mengerti dan mencontoh sikap hemat. Materi tentang mari berperilaku terpuji dan macam-macamnya. A. Gemar membaca. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Siapa saja yang gemar membaca tentu akan mendapatkan ilmu. Ilmu membuat kita tahu banyak hal. Pengetahuan yang kita peroleh dari membaca buku akan berguna bagi hidup kita. Orang yang gemar membaca memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, 1. Menjadi pintar. Kedua, mempunyai pengetahuan atau menjadi banyak tahu. Yang ketiga, menjadi kreatif. Kemudian yang B, pantang menyerah. Pantang menyerah merupakan sikap selalu semangat dan tidak berputus asa. Sikap pantang menyerah merupakan perilaku terpuji. Beberapa contoh dari sikap pantang menyerah yaitu 1. Walaupun jarak antara rumah dan sekolah sangat jauh, kita tetap semangat berangkat ke sekolah karena ingin mendapatkan ilmu. Kedua, walaupun mempunyai tugas sekolah yang sulit, kita tetap semangat dan tidak menyerah menyelesaikan tugas tersebut. Ketiga, walaupun kondisi hujan, kita tetap berangkat sekolah dengan menggunakan payung. Di antara manfaat anak yang mempunyai sikap pantang menyerah adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sifat sabar. Kedua, terhindar dari sifat malas. Ketiga, selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Yang keempat, akan menjadi anak yang berhasil. Selanjutnya yaitu rendah hati. Rendah hati adalah sikap santun terhadap orang lain. Rendah hati juga berarti tidak sombong. Agama Islam mengajarkan umatnya agar berperilaku rendah hati. Di antara ciri orang yang berperilaku rendah hati adalah sebagai berikut. 1. Bersikap sederhana dan tidak berlebihan. Kedua, tidak sombong atau tidak pamer. Ketiga, bersikap ramah pada teman. Yang keempat, bersikap menghormati dan menghargai teman. Selanjutnya adalah hemat. Hemat artinya tidak boros dan cermat dalam memanfaatkan sesuatu. Hidup hemat harus dibiasakan sejak kecil. Kita berperilaku hemat karena berhemat dapat melatih diri kita untuk merencanakan hari esok. Contoh perilaku hemat adalah menabung sebagian uang saku yang kita peroleh dari orang tua. Berhemat juga bisa berarti merawat barang yang dimiliki, seperti seragam sekolah. Contohnya, setelah tiba di rumah, segera mengganti seragam sekolah dengan baju rumah. Tujuannya agar seragam itu tidak cepat rusak atau awet dipakai. Orang yang berperilaku hemat mempunyai beberapa keuntungan. Di antara keuntungannya, 1. Mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Yang kedua, barang atau harta yang dimiliki tetap terjaga atau terawat dengan baik dan rapi. Ketiga, hidup disiplin, teratur, dan tenang. Orang yang berperilaku tidak hemat akan merugi. Di antara kerugiannya adalah 1. Tidak mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Kedua,
barang atau harta yang dimiliki tidak terjaga sehingga cepat rusak atau hilang. Yang ketiga, hidup tidak disiplin. Adapun kuis tentang materi berperilaku terpuji dan macam-macamnya, yaitu yang merupakan perilaku menghargai teman adalah A. Berterima kasih ketika dibantu. B. Memberi kue yang sudah jatuh ke tanah. C. Tidak menyapa saat berpapasan. D. Melarang bermain bersama. Yang seperti teman-teman ketahui, yang pastinya jawabannya adalah A. Berterima kasih ketika dibantu. Demikian tugas saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.